podcast Senjata. Pada pagi hari ini, Poseta akan melakukan podcast bersama Kak Yemima. Nah, di sini kira-kira kita mau bahas apa sih dan siapa sih Kak Yemima itu? Sebelum kita masuk ke perkenalan dulu dengan narasumber, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Cinta Dwi Oktavianisi. Di sini saya berperan sebagai Poseta. Dan ada Kak Yemima. Kak Yemima, silakan memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri, siswi Yemima Revahu Pramana Putri dari kelas 12 TPKR. Nah, sekilas informasi yang saya dengar ya, Kak Yemima ini baru saja selesai menyelesaikan praktik kerja lapangan yang telah dilaksanakannya. Nah, Kak Yemima ini di SMK juga berperan sebagai ketua OSIS. Di tengah kesibukannya sebagai seorang ketua OSIS dan saat itu juga kakak sedang melakukan PKL di luar. Nah, gimana sih cara kakak untuk membagi waktu terkait dengan jabatan yang kakak terima juga dengan pekerjaan yang sedang kakak lakukan? Jadi kan untuk PKL kan pasti itu ya full praktek dari pagi sampai sore, ada jam kerja juga, dan itu diwajibkan buat semuanya ya kerja, kan kita juga nggak bisa main-main kan. Itu untuk membagi waktunya kakak istirahat secukupnya. Jadi kalau mau mengerjakan sesuatu itu harus memastikan daya tahan tubuh, apalagi kualitas diri itu baik. Kalau untuk kan saya masih tanggung jawab ke sekolah nih ya sebagai ketua OSIS. Itu mungkin kalau weekend atau ada malam setelah masih istirahat santai-santai gitu ya, nyicil terus ya, intinya jangan dipaksakan buat paksa diri buat begadang terus melakukan pekerjaan terlalu berat sampai benar-benar badannya tuh nggak kuat. Nah, Bos Rangers, jadi kan Kak Yemima ini sudah melakukan PKL. Nah, di sini kita akan bertanya-tanya dengan Kak Yemima, bagaimana sih tips dan trik yang baik agar kita dapat memanage waktu di era Gen Z dan generasi milenial seperti saat ini. Selama PKL itu kakak mengatur waktunya gimana? Kan kadang kakak kan kos juga tidak terlalu dekat dengan tempat kakak PKL. Otomatis kakak kesana kemari juga, kakak kan tidak serta-merta melakukan itu semua, pasti ada kegiatan lain di baliknya. Untuk kegiatannya alhamdulillah ya, untuk kerja ya mungkin jam 7:30 itu berangkat, terus kalau Senin sampai Jumat kan sampai 4:30. Kalau hari Sabtu itu sampai 2:30 dan Minggu itu ada hari libur, dimana kita bisa istirahat dan bisa melakukan kegiatan yang mungkin kita nggak bisa lakukan di hari kerja gitu. Tadi gimana kita? Kan dari jarak antara kos kakak dengan tempat PKL juga. Ya. Kebetulan kos saya tuh deket banget sama bengkel, jadi kalau mau ke bengkel pun deket. Dan saya kan kos sama Kak Isanda, itu pun naik motor kalau mau berangkat ke bengkel, jadi lebih cepat. Siap. Nah, jadi untuk jarak tidak mempengaruhi ya kan? Ya. Terus kan kakak di SMK ini kan sudah terbiasa disiplin kak, semuanya segalanya serta itunya itu selalu tepat dengan waktunya. Nah, gimana pandangan orang-orang di sana ketika apa yang diberikan di SMK ini diimplementasikan di tempat PKL? Pandangan orang lain, apalagi orang asing yang belum mengenal SMK Jateng itu masih banyak ternyata, dan mereka tuh kayak kok beda sih gitu. Ya emang beda, cara kita berbicara, cara kita menyapa, bahkan cara kita melakukan pekerjaan itu beda. Kayak misal ya dek, kalau ya mungkin SMK lain masuk ruangan gitu kan nggak ada itu kan, nggak ada hormat atau izin. Nah, walaupun kita dari luar SMK, kita tetap permisi Pak, izin masuk gitu. Tetap mengutamakan adab dan tutur kata yang baik gitu, yang diajarkan di SMK. Untuk waktu kan dulu kan di SMK kalau bangun kan jam 3, jadi di luar itu jadi ke bawah jam 3 atau 3:30 itu bangun tahajud, terus melakukan sholat subuh. Kalau lagi mood ya olahraga, kalau emang lagi capek banget istirahat dulu untuk sambil menunggu jam kerja itu 7:30 gitu.
Terima kasih Kak. Dan juga kalau kita di SMK, penggunaan teknologi digital seperti HP, komputer itu kan terbatas kan. Tapi kalau di luar kan HP itu milik kita sendiri. Kita bisa melakukan apapun lewat itu. Nah, gimana pendapat Kakak tentang penggunaan teknologi saat Kakak bekerja? Apakah itu membantu atau malah justru mempersulit Kak? Untuk teknologi kita kan bawanya handphone ya. Untuk komunikasi sama rekan kerja terus sama atasan itu lebih gampang. Tapi karena saya kebiasaan di sini nggak pakai HP, jadi kalau mau ngechat atasan atau ngechat pegawai yang lainnya tuh gitu loh. Jadi saya lebih suka ngomong langsung atau datangi orangnya langsung. Sebenarnya ya mempermudah, cuman itu fleksibel aja buat orang-orang beda-beda. Tapi kan saat ini kan orang-orang tuh lebih banyak kalau udah ada HP di depannya itu bisa aja 24 jam itu fokus ke HP. Nah, untuk itu kan berarti kan banyak waktu yang terbuang sia-sia Kak. Nah, kadang tuh kalau PKL itu kalau misalnya yang ini sedang dikerjain sama yang lain kok ada waktu senggang misalnya antara 5 sampai 10 menit pasti dibuka buat main HP. Nanti lama-kelamaan kok udah 15 menit. Iya, ke distract ya. Siap ya Kak. Kalau di industri saya itu kita tuh nggak diizinkan buat main HP di jam kerja. Itu sangat mengganggu banget ya. Itu juga bukan kebiasaan yang baik buat seorang, apalagi kita sebagai PKL belum pegawai tetap di situ. Jadi kita menyimpan HP terus ya bekerja. Kalau di industri saya itu inisiatif tanya, minta dibantu apa, gimana, butuh bantuan apa gitu. Jadi kita yang mencari pekerjaan bukan pegawai lain yang minta tolong, tuh enggak. Jadi kita inisiatif mencari. Jadi HP-nya disimpan, digunakan saat istirahat dan pulang kerja gitu. Untuk manfaat dari pendidikan yang diberikan oleh SMK Jateng Kak untuk pendisiplinan, apakah berguna saat PKL? Kalau untuk diri saya sendiri sangat berguna. Apalagi jadi nggak kaget gitu loh, oh iya sih dunia industri itu ternyata kayak gini ya, harus bisa menghadapi orang-orang, harus bisa gimana sih cara membangun komunikasi, membangun relasi, itu sangat penting dibutuhin. Di luar sana kan Kak mungkin yang tidak bersekolah di SMK Jateng, anak zaman sekarang apalagi di Gen Z seperti ini pasti kan kebanyakan tuh anaknya kayak malas-malasan mau melakukan ini, nanti masih jam segini, seperti selalu mengolor-olor waktu seperti itu Kak. Nah, apabila mereka terjun di dunia PKL seperti industri seperti itu pasti akan sangat mengganggu Kak. Nah, tips dari Kakak agar mereka dapat menjalankan PKL dengan baik dalam hal memanage waktu itu gimana? Sebenarnya nggak semua orang itu ya punya rasa malas dan alasan itu nggak semuanya pasti punya. Kalau di dalam diri kita atau di dalam pikiran kita ada rasa mau berubah, mau kerja, apalagi kan kita SMK kan kejuruan mau kerja, itu pasti punya rasa pingin tahu rasanya kerjain ini, pingin tahu rasanya ngerjain itu, dan pingin tahu cara kerjanya itu gimana sih gitu. Itu tergantung mindset sama niat kita sebenarnya. Tapi kita bisa merubah niat kita butuh motivasi itu banyak, bisa dari orang tua, bisa dari diri sendiri, bisa dari mungkin cita-cita saya tinggi, harusnya kerja keras juga lebih keras gitu. Tapi semua itu tetap dilakuin dengan doa dan usaha, itu penting banget. Doa itu apalagi kalau saya kan Islam kan, tahajud, duha, puasa Senin Kamis, itu manjur banget kalau kamu lakuin rutin. Nah, untuk passengers ini nih tips dan trik dari Kak Yemima. Kalau kita dalam melakukan sesuatu itu, kalau ingin mendapatkan hasil yang terbaik, jangan lupa berdoa dan jangan lupa untuk usaha dengan yang terbaiknya. Terus Kak, selain tentang waktu, untuk saat ini kan Gen Z juga generasi milenial itu sangat tergoda dengan masalah keuangan. Nah, gimana sih cara Kakak mengatur keuangan Kakak selama prakerja? Untuk mengatur uang ya,
beli yang kita butuhkan bukan yang kita inginkan. Itu yang paling penting. Walaupun ego kita kayak misalnya skincare ya, saya tuh di luar sana tuh malah jarang banget, kayak di SMK sunscreen jarang, paling cuman kayak mau cuman cuci muka terus udah pergi kerja gitu. Kalau di SMK saya masih bisa sunscreenan karena kena panas matahari terus kan. Kalau di dalam bengkel tuh enggak, jadi itu bisa buat hemat pengeluaran juga kan. Makanya saya pikir, oh yang saya butuhin bukan ini, yang saya butuhin kan paling pokok itu makanan. Saya pernah sering puasa cuman buat menghemat uang tuh. Iya beneran, kakaknya yang lain juga banyak sampai minum air putih doang sahurnya gitu. Jadi benar-benar di luar sana itu, setelah kita di Jawa Tengah ya, setelah kita sekolah berapa tahun, hampir 2 tahun, terus keluar, biasanya di sini ada Pak Catering, di sini udah ada teman-teman yang bantu. Di sana kita benar-benar sendiri, makan juga cari sendiri, mengelola uang juga sendiri. Jadi saya kalau mengeluarkan uang cuman apa yang saya butuhin saya beli, kalau yang saya pinginin saya tunda nanti. Berarti PKL di luar itu benar-benar mengajarkan kita arti kecil dari sebuah kehidupan yang nyata itu ya? Iya, kita tuh harus bisa mikir kan. Kalau di sini kan udah apa-apa udah ada kan, tidur tinggal tidur, makan tinggal makan, terus nyuci ya tinggal nyuci. Di sana itu kan di luar Jawa Tengah atau kita PKL, apalagi saya ngekos kan harus bayar kos, harus mikir setiap hari makan apa, sehari 3 kali habis berapa, itu ditambah nanti kuota. Kita kalau nggak ada kuota nggak bisa komunikasi apa-apa gitu. Satu lagi Kak Yemima, kata-kata dari Kak Yemima untuk anak-anak zaman sekarang agar bisa memanage waktunya dengan baik. Kalau orang bilang kan waktu adalah uang. Uang itu bukan segalanya, tapi kita segalanya juga butuh uang. Gitu. Waktu juga bukan segalanya, tapi segalanya juga butuh waktu. Ini dia kata-kata dari Kak Yemima untuk generasi Z saat ini. Jadi waktu itu bukan segalanya, tapi segalanya itu butuh waktu. Jadi gimana kalian dapat bertahan hidup, gimana kalian dapat dipandang baik oleh orang lain, itu juga dilihat dari gimana kalian dapat menggunakan waktu kalian dengan baik. So Sangers, sekian dari podcast hari ini. Di sini kita membahas tentang tips dan trik tentang memanage waktu di era generasi Gen Z dan generasi milenial yang sudah dijelaskan oleh Kak Yemima selaku narasumber kita hari ini. Mohon maaf apabila pada saat melakukan podcast banyak terjadi kesalahan dan kekurangan dari tim kami memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.